nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Ukuran sepatu sampai ukuran baju, katanya berapa? Mau tahu aja. Ukuran celana sampai ukuran becak, katanya berapa? Bikin aku malu. Kamu rempong, banyak omong, kamu ember, dasar ember bacot. Soal pacar itu rahasia. Tuang, kasih tahu nggak ya? kasih tahu dong. Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong. Kasih tahu. Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong. Kasih tahu nggak ya? Itu lagu apa sih? Kasih tahu. Enggak ya. Kasih tahu nggak ya? Oh, itu lagu saya Itu dong, siapa Mbak Tia. penyanyinya? Penyanyinya Vega kalau nggak salah. Oh Vega. Ya, Besok oke, lagu oke. saya dong. Vega siapa? Lagu lu yang mana? Yang fenomena. Udah bosen lagu lu terus. Kasih tahu nggak ya? Ibaratnya kita kasih kesempatan sama penonton, kira-kira mau lagu apa, kita kasih kesempatan mereka untuk di request. Tinggal Please, milih, jangan tinggal lagu gue milih. lagi please. Suruh minta lagu. Keluar lo semuanya. Oh boleh gitu dong. Iya. Sabar, sabar. Kadang membuat saya menjadi nggak wibawa tuh karena mereka. Oke. Kayaknya mereka lagi pada kegerahan ya, aku berpakai jaket semua sih. Nggak sekali ini di luar. Hujanan, hujanan. hujan. Kan di luar ini sekarang ini suasana lagi hujan, Hujan. ya kan? Jadi mungkin hati-hati ya. Mungkin yang pada mau berpergian jangan pergi dulu. Harus nonton. Ada. Hati-hati di jalan. Betul. Takutnya licin jatuh. Kalau bopak sih jatuh biarin. Dia kenapa sih kesel mulu Tadi gembira, Iya. tiba-tiba nyela. Dia mah cuma kayak gitu doang, Pak. Kenapa sih? Ibarat arti nih, banyak orang yang bilang, ayo ada 3 orang yang dia pilih, dia bingung. Sebenarnya 4. Salah satunya tuh elu, ngerti gak? Cuman ibarat arti. Makanya di media kan foto Iya, di media. cuma 3. Jangan gitu dong. Kan kemarin saya udah sakit hati. Kalau ditambahin dia, hati saya lebih sakit lagi. Lu ngomong serius enggak? Seandainya lo gua kasih kesempatan untuk memberikan lagu untuk Bopak. Nah, kasih lagu deh. apa yang ingin lo nyanyikan untuk Bopak? Asal Lo jangan pinjem- lagu ini beda. Yes, pinjam mic-nya 200 juta itu mana? Saya Aja punya 200 lagu juta. spesial buat Bopak. Iya. Dengerin ya. Abang tukang bakso, mari sini, aku mau beli 1 mangkok saja, 200 perak, yang banyak baksonya. Tapi ini ganti. Bentar, tapi ini ganti, bukan abang tukang bakso. Abang tukang sampah, mari sini, aku mau. Seandainya gua kasih kesempatan untuk lo mengungkapkan sebuah lagu untuk Ayu Ting Ting. Oh, iya. Lagu apa yang ingin lo sampaikan? Gak boleh lagu jadul. Oh ya, ada jande matengnya kene paku, dimakan gaje giginya pada gilu. Ada jande lama nggak laku-laku. Lu gimana mau laku lu? Suara lu aja palas banget ya, muka lu palas. Lu gak boleh begitu. Ibaratnya kita dalam sebuah itu lagunya lagu Benyamin kan? Iya dong. Diencot-encot Jande, gitu. yang mana jande, yang mana ikan pede. Gua perhatiin dua-duanya same. Oke. Lihat. Duda sama ikan pedang lagi ngomong. Coy. Duda. Dia masih keluarga bahagia. Kesayangannya mertua. Tahu, biasanya kan gini, janda duda, bentar lagi jadi duda. Coy. Amin lo. Ayu. Coy, Karuben ngomong-ngomong ada arah ke sana. Enggak dong. Ya, Nanti kalau- kan 22 Oktober itu akan menyambut 1 tahun pernikahan saya. Tepuk tangan. Kalau kita sih berdua 22 dukung Oktober. aja yang terbaik Dukung. buat Ruben Onsu. Ya, Kagak ada. Walaupun siap. memang pengen berpisah ya, kita mendukung sebagai seorang Raya. Oke, kita ganti topik, kita ganti Oke. pembicaraan. Oke, Iya, teman. kita ganti pembicaraan Oke, ya. teman. Nah, Sip. tapi kalau ngomongin tentang permasalahan rumah tangga, itu adalah sesuatu yang sangat sensitif. Wah, sensitif Bahkan, banget. Sahabat saya baik Ayu Ting Ting atau Bopak pernah mengalami namanya kegagalan dalam rumah tangga. Ya. Betul sekali. Iya kan?
Tapi ketika perbedaan prinsip atau perbedaan keyakinan itu menjadi salah satu penyebab juga, itu mungkin bisa jadi. Ya. Tapi yang kita angkat tahu itunya dulu ya. Tapi sekarang ini kita akan lihat kira-kira seperti apa kegagalan dari rumah tangga dari bintang tamu kita yang satu ini. Betul. Ya. Karena kalau ngomongin tentang kegagalan rumah tangga nih, ya kan? Ayu sendiri sampai sekarang masih trauma atau enggak dengan rumah tangga? Kalau dibilang trauma pasti iya gitu, tapi kan nggak boleh namanya trauma terus-terusan, karena kan nggak semua laki-laki seperti itu. Betul. Ini mungkin jalan yang Allah kasih yang terbaik buat saya. Saya yakin kedepannya pasti Allah kasih pilihan yang terbaik buat. Amin. Gak usah lu salaman-salaman kesana, lu pacarnya Ayu. Kalau Bopak sendiri trauma nggak lu jujur Pak sama gue, sebenarnya lu trauma atau enggak? Hah? Trauma apa enggak sih Bopak? Ya secara manusia trauma lah. Cuman kan Tuhan itu kan memberikan pelajaran pada orang-orang yang berpikir itu kan hal-hal yang nyata. Kalau kita nggak dikasih pembelajaran yang nyata, kita nggak berpikir untuk kedepannya. Betul. Tandanya kita punya pilihan yang salah. Mungkin kita terlalu ego, merasa kita memiliki sesuatu apapun. Oh ini hak gue, nggak bakal hancur. Tiba-tiba kata Tuhan, ya udah lo berantakan nih, lo lihat hasilnya kayak begini, yang lo pilih begini. Jadi pelajaran ya. Pelajaran kita yang real. Ya, tapi berarti satu pengalaman itu tidak boleh dijadikan sesuatu warna hitam ya. Ya, betul. Ya, tapi menjadi kita untuk lebih dewasa lagi. Lebih dewasa lagi. Ya. Kan banyak orang nih ya ketika kita lihat nih ya Yu atau Bopak ketika berbicara tentang kegagalan, pasti orang itu bicaranya tentang itu adalah pilihan. Sebenarnya kegagalan itu bukan pilihan. Bukan. Ya, itu bukan pilihan. Tapi ya memang karena perbedaan yang sudah tidak bisa disatukan lagi, akhirnya membuat kegagalan itu terus terjadi. Betul sekali. Ya. Tapi sekarang kalau dari Ayu dalam memilih pasangan, akhirnya Ayu memilih yang seperti apa sih? Pasti harus lebih hati-hati dan lebih waspada lagi, jangan sampai salah pilih. Pastinya yang seiman kalau bisa, terus bisa menjadi imam yang baik, sayang sama saya, Bilkis dan keluarga. Pokoknya bertanggung jawab dan bisa membahagiakan saya dan keluarga, terutama Bilkis. Terutama Bilkis ya. Kasih tepuk tangan dulu dong. Kalau Bopak mau cari yang kayak apa? Kalau sekarang mau nyari menerima muka apa adanya. Ya, satu mau menerima muka Bopak apa adanya. Terus yang tinggalnya di puncak enggak? Enggak lah. Cuma jajan-jajan doang. Oh, jajan. Intinya terus mau senang mau susah, dia masih ada di samping mau mijitin kaki gitu aja. Lu mau nyari istri apa tukang urut sih gue tanya? Suami tuntutannya apalagi sih kalau pulang. Oh, jadi kalau pulang maksudnya mau manja-manja. Nah, Mah, papa pegel nih gitu ya. Gue kalau jadi bini lu udah gue balok dari belakang. Iya kan? Metong dong dia dibalok. Metong. Kan dari hasil begitu kan jadi bahagia, Ben. Betul. Nah, sekarang pengen nanya sama Ruben Otsu. Ruben Otsu nih caranya gimana supaya bisa tetap mempertahankan rumah tangga biar tetap romantis sama istri, punya cara apalagi sekarang kan kalau infotainment kan ada keretakan-keretakan di kagak ada, lu mah kagak ada, itu dulu aja lo. Salah ini kagak. Uber siapa sih? Kagak, dia seumur hidup sampai mati setia terus. Dong. Lu doang kali. Tadi gimana lu? Dia sih begitu orang gue belain. Iya, tapi lu maksudnya berantem-berantem, gue takut lu jodoh berdua. Tapi kalau ngomongin tentang rumah tangga kan masih terlalu baru. Justru kayak gini nih, misalnya ada teman, ada kegagalan dalam rumah tangga, kita belajar dari mana kegagalannya supaya tidak terjadi di keluarga kita. Gitu. Sharing ya. Sharing. Sama halnya satu bintang tamu kita yang saya hadirkan kemarin ini baru saja menjalani sidang pertamanya akan gugatan perceraian terhadap suaminya. Dan kira-kira seperti apa sih secara eksklusif kita akan tanyakan langsung awal penyebab kegagalan keretakan rumah tangganya. Langsung saya panggil, ini dia Tessa Kauna. Oke. Duduk di mana sini? Ya. Sini. Boleh. Kok ini love-lovean semuanya? Iya dong, my love. Oh iya benar. My love. Nah sekarang ini kita berbicara tentang sarang Tessa Kauna. Ya. Yang tadi saya bilang sebenarnya sebuah perceraian itu adalah bukan pilihan. Oh pasti. Ya. Bukan pilihan, tapi mau tidak mau harus dijalanin semua itu. Tapi awal, saya pengen tanya sama sarang Tessa Kauna, awal penyebab keretakan rumah tangga berawal dari mana sih? Permasalahan awal. Permasalahan awal ya. Mungkin kalau yang namanya masalah rumah tangga sudah lama sebenarnya terjadi. Cuma memang kemarin-kemarin menurut saya gitu ya, dan keluarga itu masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan.
Ya pokoknya gitu deh, masih bisa diselesaikan gitu. Nah pada saat terakhir ya semenjak April kemarin kondisi rumah tangga saya itu semakin berbeda dengan Sandi berpindah. Oke, kalau boleh saya tebak, apa jangan-jangan awal dari konflik rumah tangga itu waktu permasalahan hukum Sandi dengan salah satu artis dangdut atau gimana? Oh bukan. Bukan ya? Kalau itu tuh saya bilang malah itu menjadi salah satu kerikil-kerikil dalam rumah tangga aja. Oh, iya. Itu maksudnya proses dan cobaan yang memang harusnya kita bisa lalui bersama-sama. Gitu, karena memang ya harus ada yang namanya dukungan-dukungan dari istri ke suami, suami ke istri. Jadi vitalnya bukan itu sebenarnya. Bukan itu. Oke, nah sekarang kita akan tanyakan lagi sama Tessa Kaunang lebih dalam lagi. Sekarang ini kita punya tayangan dari Sandi. Ya, beberapa waktu lalu sempat hadir di Ada-Ada Aja. Sama-sama kita lihat ini. Tanggapan keluarga ketika Sandi mengambil keputusan ini seperti apa? Kalau keluarga, saya sudah izin. Yang paling terpenting kan kepada istri saya. Dan istri saya mengizinkan. Ketika minta izin sama istri pada saat itu seperti apa sih? Tessa kaget atau gitu? Ya pasti dalam hal itu pasti kaget ya, semua nggak mungkin nggak kaget. Tapi itulah jalan hidup dan proses hidup ya. Ya saya bicarakan dengan baik-baik, dengan kerendahan hati saya bicara, dan istri saya juga menerima. Dan setelah itu ya saya jalanin dengan hati yang lapang. Jadi keluarga selalu mensupport ya. Nah dengan status pernikahan berarti bagaimana? Baik-baik aja. Baik-baik aja dan semuanya dalam keadaan baik ya. Alhamdulillah sampai sekarang. Baik. Nggak ada kata-kata perpisahan gitu, gosip-gosipnya nggak. Ya. Serius nih. Iya. Nah kalau untuk Sandi sendiri ini untuk anak-anak gimana? Yang penting saya dulu lah. Yang penting saya dekatkan diri dulu kepada Allah SWT. Jadi imam dulu ya. Yang penting saya nggak usah memaksakan kehendak. Ya udah dong. Oke, baik. Beberapa waktu lalu kita sempat mendatangkan Sandi ya ke Ada-Ada Aja. Dan tadi kita dengar bagaimana jawaban dari Sandi sendiri gitu ya. Tapi apa menjadi permasalahan terbesar awalnya itu karena perbedaan keyakinan atau gimana? Mungkin kalau orang luar lihat semenjak Sandi berpindah keyakinan, memang masalahnya semakin runcing. Kalau buat saya pribadi itu sangat penting buat hubungan rumah tangga kami. Nah, tapi kalau menurut Tessa tuh hal yang itu yang membuat semakin runcingnya itu. Iya, semakin runcingnya sebenarnya sejak itu kan. Kalau kemarin-kemarin yang mungkin tadi saya bilang, itu ya. Maksudnya masalah tetap ada, tapi bagaimana caranya kita berusaha menyelesaikannya gitu. Kayak sampai 7,5 tahun sebelumnya itu kan kita baik-baik aja gitu ya. Maksudnya bahkan mungkin orang tidak pernah tahu apa yang pernah terjadi dalam rumah tangga kami gitu. Karena memang setiap ada masalah pun kita ya berusaha menyelesaikan gitu, dan akhirnya selesai. Nah semenjak adanya permasalahan ini yang baru yang sangat-sangat ya penting banget, dan itu masalah keyakinan seseorang tidak bisa dipaksakan. Tapi itu waktu kan itu Sandi pernah bilang ya. Sempat diskusi sama Tessa dan dibilang katanya Tessa mah istri saya udah biasa aja nggak menerima katanya gitu. Jadi gini, kondisi sebenarnya itu adalah dia sudah sering nggak pulang. Gitu. Kemudian pada saat dia pulang, dia waktu itu bilang, saya mau bertobat, aku mau kembali jadi Sandi yang dulu katanya gitu. Oh ya bagus, saya bilang gitu. Tetap mensupport. Ya, karena saya tahu maksudnya Sandi yang dulu adalah Sandi yang baik, yang penuh pelayanan, terus habis itu cinta Tuhan gitu kan, yang saya tahu itu kan. Kemudian tiba-tiba dia pulang tanggal berapa itu? Pokoknya hari Rabunya dia pulang, dia bilang, aku minta izin hari Jumat saya mau mualaf. Dia bilang begitu. Ya saya cuma bilang, oh ya udah, mau apa? Kan itu bukan minta izin, itu pengumuman menurut saya gitu. Ya. Oke, baik gini, Tessa, mungkin ada salah satu yang kita dengar juga, memang salah satu penyebab keretakan rumah tangga berawal juga dari perekonomian gitu, dari pemasukan Sandi yang memang pada saat itu masih belum stabil atau menurun gitu. Itu benar atau enggak sih?
pokok dasar dari permasalahan kami sebenarnya bukan itu. Kalau misalkan itu ya namanya suami istri lah, bisa saling mensupport, saling mendukung. Kalau memang pada saat saya lagi punya banyak pemasukan ya pasti buat keluarga, begitu juga dengan Sandi gitu ya. Tapi yang terakhir-terakhir ini masalahnya sih lebih vital lagi, ada yang lebih vital lagi. Ada yang lebih rahasia lah gitu ya, maksudnya ibarat arti. Ya lebih vital, lebih riskan gitu. Maksudnya yang memang ini udah nggak bisa diganggu gugat apa namanya hal ini. Jadi makanya kenapa kita terpaksa harus berpisah. Oke, perpisahan antara Tessa dan juga Sandi ini apa sudah dibicarakan dengan keluarga besar? Sudah ya. Sudah. Dan kalau saya pada saat mau menempuh jalan berpisah ini, saya tanya sama keluarga saya terutama, kemudian saya juga menyampaikan kepada keluarga Sandi, dan di dalam keluarga pun kita sudah berusaha untuk mediasi ya namanya mediasi. Jadi saya juga sama Sandi ketemu sama keluarga, itu juga sudah dilakukan. Jadi tidak gegabah yang tiba-tiba masukin surat cerai gitu, enggak. Saya tetap melalui prosedur kekeluargaan dulu. Yang penting ada titik temu lah yang pas ya kan. Sampai akhirnya ya memang tidak ketemu dan ya akhirnya memasukkan gugatan. Oke lah, kalau udah di luar gitu, terusnya gimana nah? Setelah perkawinan memang udah nggak bisa lagi menyatu gitu. Pasti Tessa kan menjadi seorang single parent. Persiapan ke depannya gimana ntar? Udah dipersiapkan belum? Sudah lah ya, maksudnya saya memasukkan gugatan, berarti kan saya sudah tahu bagaimana resikonya ke depan gitu kan. Ya selama ini juga saya ngerasa saya biasa hidup sendiri gitu. Jadi biasa menghidupi anak sendiri. Maksudnya merawat anak sendiri gitu loh, seringnya gitu kan. Jadi ya udah biasa gitu, maksudnya nggak kaget juga. Tapi mungkin yang kaget adalah sekarang kalau tidur nggak ada pasangannya. Sendiri ya. Sendiri. Komunikasi sendiri lagi. Sendiri. Bukan lu juga pasangannya. Nggak mungkin. Bukan lu jauh juga. banget. Tapi kasihan loh si Ruben, dikerubutin sama kita. Dia masih bahagianya, ya kan? Dia masih bahagianya loh, Bo. Mudah-mudahan jangan sampai ketularan ya. Benar. Oke, rumah baru, ya kan? Mobil baru, ya kan? Betul. Saya mencoba menjadi penengah yang baik saja. Tidak mencoba mengarahkan. Iya. Lihat kayak gue 7 tahun lagi ya. Jangan. Saya akan hentikan dulu pembicaraan ini, membuat mereka lebih tenang, tidak mendoktrin pikiran saya. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di ada. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu Bagilah membuat aku jatuh cinta, karena tak ada yang lain sepertimu. Kita masih bersama dengan wanita cantik, ibu yang cantik, kembali lagi di Ada-Ada Aja. Dan kebetulan saya baru dapat email ya, masuk ada yang nanya, Kak Ruben kapan film barunya tayang 4 September? Oke. Promo. Oh ya, judulnya Tumbal. Mana emailnya kagak ada? Ada ya, udah hilang jatuh lu sih. Yang 4 September ya film baru. Oke, enggak ada pam-pam kan? Oke. Tessa nggak tahu Tes. Sekarang nih produser. Saya main doang. Peran utama. Yang bayar ke produk utama. Yang bayar diri sendiri. Produser sekarang. Oh iya benar. Ada pemain tiga pemain nggak dibayar banyak sama dia. Seblok Pak. Oh masih ikut filmnya juga. Sekarang kita ngobrol bersama Tessa ya. Yang tadi saya bilang ketika kita berbicara tentang rumah tangga itu adalah sesuatu yang sangat sensitif ya. Tapi kalau berbicara tentang anak-anak, nah ini anak-anak gimana nih untuk hak asuh? Hak asuh pastinya sama saya, karena kalau menurut hukum juga di bawah umur itu pasti sama ibunya. Ya betul. Selama ibunya itu orang yang benar. Nah, iya kan? Ini kan nggak benar. Kenapa Mak? Emosi dia ya Bu? Sabar. Saya nggak sabar. Iya. Boleh Ibu ngomong sesuai dengan pengalaman Ibu. Ya, boleh ya. Yang diwawancara siapa Ibu ya? Jadi benar-benar harus tahu
Tuh kan? Mana anak yang harus dijatuhkan ke tangan mana yang paling benar? Ya tangan ibunya paling benar. Selama ini ngelahirin, ngurus semuanya, ngedidik semua ibunya. Sabar Bu, sabar. Astaga. Jangan dilihat itunya, enak aja. Sampai anak saya dicolek, dicongkel atau ditemui sedikit pun. Iya. Oke. Maaf, saya mewakili Tessa Kauna. Oh iya. Benar. Aduh, Duduk sini. Kita berdua bikin perkumpulan. Ya. Begitu. Kita bersatu. Ibu-ibu semua hak asuh anak jatuh di tangan seorang ibu. Yang benar. Yang benar. Yang merawat. Yang merawat. Yang mengurus. Yang mengurus. Membayar. Yang melahirkan. Mendidik semuanya. Yang mendidik semua. Yang ngeluarin duit buat anak itu semuanya ibu. Maaf, sepertinya pemirsa saya salah acara. Acara curhat. Iya dong. Saya nggak mau ya anak saya. Hidup ibu. Ayo. Gue lagi nanya dia kenapa jadi lu yang emosi. Saya mewakili. Kalau bintang tamu emosi kan nggak enak. Iya. Jadi co-hostnya aja yang Iya, sabar ya Bu. Pindah lagi, silakan pindah lagi. Susah ya. Sabar. Susah punya host kalau yang pengalamannya sama susah ya. Itu. Karena ada siapa masalah apa ya cuma nggak nangis dia yang nangis. Oke, nah ngomong anak-anak itu berarti semua di tangan Tessa ya? Iya. Apa anak? Nggak perlu. Anak saya, istri saya. Tandanya bapak nggak baik. Anak saya bule. Oh. anak bapak yang matanya biru ya. Nggak cocok sama bapaknya kalau gitu. Bapaknya lah saya. Lihat bapaknya kayak begini, anaknya bule. Mana kayak dia bule? Anaknya bule. Anak dia bule. Iya, anaknya bule. Oke, nggak tahu Sekarang masuk playgroup. Tahu bukan anaknya kali nggak ngerti. Tapi gini, udah deh Bopak, lu kan juga udah putusan, iya kan? Nah, kalau tanggapan anak nih, Tessa, tanggapan anak sendiri sudah mengerti atau belum sih? Enggak, anak-anak kan masih kecil, baru 7 sama 5 tahun, jadi mungkin memang belum waktunya juga dikasih beban yang berat-berat kayak gini ya. Maksudnya memang ini bukan pengumuman atau kejadian yang menyenangkan, bukan sama sekali kejadian yang diinginkan. Saya sebenarnya juga inginnya sebisa mungkin berusaha untuk mempertahankan rumah tangga pastinya, terutama dalam keyakinan saya. Sebenarnya hal itu tidak diperkenankan gitu ya, apalagi saya juga melihat bagaimana perjuangan mama saya yang memang meskipun jatuh bangun 29 tahun, mama saya menunggu papa saya bertobat sampai akhirnya saya ngelihat kehidupan mereka sekarang sangat bahagia, sangat bahagia, berdua terus kemana-mana. Sebenarnya saya pengen banget gitu punya rumah tangga kayak mama saya, tapi masalahnya apa yang terjadi dalam rumah tangga saya ini berbeda. Kalau kita mungkin ya, maaf nih, sekali lagi saya ucapkan maaf karena masalahnya bukan saya nggak ingin mempertahankan dengan sekuat tenaga, tapi kalau misalkan memang sudah berbeda, terutama keyakinan, jadi agak sulit gitu buat kami. Oke. Nah, sekarang ini ada salah satu statement juga dari okezone.com dari sahabat Tessa. Ya, sama-sama kita lihat di sini. Yang bisa kita kutip di sini, saya dulu pernah bilang pada Tessa itu lebih tertarik pada tampilan luar, tandas dev yang dibenarkan oleh Tessa. Maksudnya apa nih? Jadi gue cuma ngelihat muka gitu kali, body gitu. Jadi bang saya penampilan luar aja, physically gitu. Emang dari dulu Tessa kalau nyari suami selalu. Makanya lu kan nggak masuk, Ben. Iya, makanya body gue juga nggak masuk. Iya, makanya dulu. Ada bintang tamu lain lagi. Sakit hati. Perkara berat tapi masih nyela orang. Nggak nyela, Pak. Ya, kan tapi kenyataan. kan sakit hati, Tes. Masa sih? Kita ya kan orang ada temen apa-apa. kan bilang kalau Iya. Tessa melihat laki-laki itu dari segi fisik, penampilan, ternyata Ruben nggak dapet, Bapak nggak dapet, Iya. dan nangis dijawab gitu. Tapi memang kalau lu mah aslinya beda, gimana? Pak. Lu mah luar jelek, dalam juga jelek, beda. Itu yang bedanya nih. Dia temen siapa sih? Oke, nah Tessa berarti sekarang kita akan melihat dari sisi ke belakang ya. Setiap air mata yang kita keluar atau bahkan tiap tetesan air mata yang kita keluar itu kita harus mengingat berapa banyak senyuman juga yang kita pernah lakukan gitu ya. Melihat seorang Sandi di beberapa waktu lalu yang Tessa kenal itu sosok yang seperti apa sih? Beberapa waktunya tuh kapan? Ya, dari awal pertemuan. Awal pertemuan. Nah gini, kalau awal pertemuan itu saya melihat Sandi orang yang baik,
orang yang bisa diajak diskusi, kemudian dia bisa mau mendengarkan. Yang namanya cewek itu sebenarnya yang sangat dibutuhkan adalah mendengarkan. Kalau mendengarkan itu bukan hanya diam, tapi dia mau menanggapi juga gitu ya. Kalau mendengar aja itu berarti cuma dengar, masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Tapi kalau mau mendengarkan itu berarti dia mau mengerti. Misalkan kita lagi sedih gitu, ya gimana sih namanya cewek ya maunya, aduh kamu kenapa sih, kasihan, ya udah ini gitu, kasih perhatian lebih ember gitu maksudnya gitu. Jadi ya diperhatikan lah gitu, dihargai lah gitu. Itu saya kenal Sandi seperti itu. Tapi memang hanya sebentar, hanya sekitar 1-2 tahun pertama. Komunikasi terakhir kapan? Kalau saat ini komunikasinya yang terakhir nih? Sekarang yang masih lancar akhir tahun lalu lah, yang masih lancar. Sekarang belum. Semenjak awal tahun nggak pernah lagi komunikasi. Semenjak awal tahun udah jarang sekali. Saya nanya dia mau kemana, sama siapa, temennya siapa, saya juga udah nggak tahu. Dan saya juga sudah berpikir kalau saya nanya terus saya tahu ada di mana daripada saya sakit hati, mendingan nggak nanya gitu. Jadi terus kalau anak pernah ketemu lagi terakhir? Oh iya masih sampai kemarin tadi malam masih ada dia di rumah gitu. Jadi masih ada gitu karena memang mungkin dianggapnya karena belum putusan sampai selesai tok gitu, ketok palu gitu kali ya. Jadi kan memang dari pihak Sandi sendiri juga mungkin berpikir belum resmi bercerai gitu, jadi masih dalam proses semuanya. Kalau Teteh mau cepat ada palu sendiri? Oh iya benar, bisa ya? Ada, boleh ya? Kayaknya dia sering dipercepat ini kemarin. Ini termasuk wanita beruntung sedunia. Oh iya, kenapa? Cerai, ngajuin, menggugat, besok diketok palunya, nampil benjol. Oke, sedikit agak mengutip tadi perkataan Tessa, 2 tahun pertama ya masih dalam suasana yang indah. Iya. Ya, memang setelah itu apa yang terjadi dalam rumah tangga Tessa? Ya itulah tadi yang saya bilang, banyak sekali masalah-masalah dalam rumah tangga yang memang menurut kami pada saat itu ya wajar lah, namanya rumah tangga, ada yang namanya berantem, ada yang namanya perselisihan, itu ya wajar gitu. Tapi kita berusaha bagaimana caranya menyelesaikan dengan baik gitu. Itu berarti menyelesaikan dengan baik itu dengan kepala dingin pastinya itu jauh lebih baik sebenarnya. Ya, karena kan mungkin bisa ditanya sama keluarga juga, kalau kita ada masalah itu sebenarnya lebih banyak, nggak tahu kenapa ya, saya sama Sandi dulu tuh lebih banyak melibatkan keluarga, dan dulu karena kita masih satu iman, jadi pendeta kita juga kita libatkan selalu. Jadi kayak temen ngobrol gitu, ini kita gini nih gimana nih, kayak ngadu gitu, akhirnya didamaikan, akhirnya selesai kayak gitu. Sering seperti itu. Nah sekarang ya agak bingung kalau untuk melakukan itu, jadi suka berapa bulan dari April ya, itu tidak mencapai titik temu karena sudah berbeda. Oke, kemarin ini ada sidang. Iya kemarin. Sidang pertama perceraian. Betul. Itu pertama. Ya. Kalau kemarin gimana hasil keputusan? Ya hasil keputusannya Sidang kemarin pertama? Mediasinya gagal. Kemudian dilanjutkan untuk. Gagalnya karena? Ya karena kita sepakat tetap berpisah. Iya. Karena kita juga sudah membuat kesepakatan. Masalah prinsip lah udah beda lah, udah jauh ya. Ya, kita sudah membuat kesepakatan dan berpisah dengan baik-baik. Jadi dianggapnya mediasi gagal. Betul. Kemudian akan dilanjutkan untuk sidang kedua minggu depan hari Senin untuk jawaban dari tergugat. Oke, ada keributan nggak sih antara Tessa dan juga Sandi mengenai Gonogini ini sekarang ini? Sebenarnya sih ada di awalnya gitu, ada. Cuma sekarang sudah diikhlaskan. Maksudnya diikhlaskan? Jadi? Ya, jadi kan menurut apa yang kita bicarain kemarin, harta Gonogini kita bersama itu adalah rumah. Ya. Ya kan? Tadinya saya kepengennya itu rumah itu jangan dijual, karena memang saya sama anak-anak kepengennya tuh tinggal aja lah di situ sampai kami ya nggak tahu lah sampai bagaimana gitu. Tapi intinya biarkan dulu kami meninggalkan rumah itu, meninggali rumah itu sampai ya pokoknya sampai kita nggak bisa tinggal lagi lah gitu ya. Tapi dari pihak Sandi pengennya dijual. Pengennya dijual supaya ada pembagiannya, kemudian bisa dia bisa beli tempat tinggal sendiri. Jadi ya akhirnya kira-kira minggu lalu saya akhirnya dengan keluarga bilang ya udahlah kita jual aja supaya pembagiannya benar-benar rata, kemudian fair.
dan terpaksa akhirnya ya saya sama anak-anak mencari tempat tinggal baru gitu aja. Tapi yang diharapkan dari Tessa dan juga Sandi setelah berpisah apa nih? Ya kami tetap damai aja sih sebenarnya. Pengennya tetap damai aja, tidak ada yang namanya permusuhan atau pertengkaran, karena memang ya saya pribadi, saya bukan orang yang suka berantem sih gitu. Kalau suka berantem kan banyak lah ya cerita-cerita, mungkin infotainment kan banyak sekarang di mana-mana ya. Obsesi terus tiap hari. Bapak promo lah. Iya benar-benar. Aku udah diundang di Obsesi. Ntar Obsesi dong. yang kemarin udah Iya, yang jangan Bu, nanti jiwa ibu akan ditelanjang gitu. Maksudnya apa tuh kata-kata? Bahasanya orang obsesi kacau. Ya beda lah kalau ini kasus, kalau lu kan kasus nyolong motor, jadi makanya lu gue gituin. Oke. Oke, nah kalau kita berbicara tentang gonogini dan yang lainnya, memang itu adalah sesuatu yang sangat sensitif. Akhirnya Tessa lebih memilih ya udah dengan cara terbaik aja gitu ya. Support dari papa mama seperti apa sih untuk Tessa? Ya supportnya sampai detik ini adalah yang terbaik lah ya buat kami gitu, karena memang sudah dijalankan proses mediasi dalam kekeluargaan juga dan ternyata tidak berhasil, sampai akhirnya ya udah mama papa pun mengizinkan ya sudah kalau mau dilanjutkan ke pengadilan karena memang doa papa sepenting banget ya. Benar. Om atur. Halo. Lagi ngambil hati. Ngambil hati. Dia bukan ngambil hati. Oh iya, ngambil duit. Ya jadi memang ya saat ini ya dijalani aja dengan sebaik-baiknya, dengan semantap-mantapnya, dengan ikhlas, sabar. Ya pokoknya semuanya yang terbaik lah. Amin. Oke, baik. Setelah yang satu ini saya akan kasih kesempatan sama Tessa untuk berbicara langsung bersama Sandi ya. Kira-kira apa ungkapan hati Tessa yang akan diungkapkan sesaat lagi, tetap di Ada. Ku untuk kamu, kamu untuk aku. Namun semua apa mungkin iman kita yang berbeda. Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Ku mau cintai kekuranganmu, selalu bersedia bahagiakanmu, apapun terjadi. Ku janjikan aku ada. Oke, baiklah, dan sekarang kita kembali lagi di Ada Aja. Berbicara dengan Tessa, satu pertanyaan lagi ya. Ini kalau ngomongin tentang terakhir komunikasi tadi sudah ya. Nah sekarang ini ada mungkin pertemuan dengan Sandi dalam waktu dekat ini nggak? Sebentar. Ya. Bopak. Lagi live, dia malah tidur. Lu orang lagi live, lu malah tidur. Lain ganggu aja, apaan sih, nggak ada kerjaan. Ya, kalau yang namanya syuting kita tidur Nggak boleh. Nggak boleh. Dasar udah bayaran mahal, tidur lagi lo. Tidur lu kurang tidur. Ya bukannya kurang tidur, Ben. Tidur pakai ini perasaan kayak di awan gitu, Ben. Ya iyalah, pakai my love. Nih, nggak apa-apa, boleh tepuk tangan kok. Nih, ya, beli spray my love itu karena bahannya lembut. Ini salah satu kenapa sih kita harus beli spray my love? Pertama, bahannya lembut. Ya, adem. Terus variasi warnanya banyak. Banyak, Ben. Ih, banyak banget variasi warnanya. Gue demen warna ungu. Warna ungu, nggak ada masalah, semua ada. Ada. Karena ini didesain oleh desainer profesional. Dan dijamin tidak pasaran. Karena my love spray lembut indah untuk keluarga. Tuh, ya beli. Bobo makin nyenyak. Wenda juga di rumah kalau nggak pakai my love dia nggak bisa bobo. Kalau gue jadi my love-nya gue nggak mau ditempel sama bopak. Nggak boleh gitu, my love itu merangkul semuanya. Iya kan? Dari yang seperti ini. Ayu maunya, Ben, Ayu maunya ditempel yang gede-gede, Ivan. Kalau bopak mah kecil ya. Iyalah. Pokoknya kalau Tessa lagi galau-galau, aduh nggak ada cinta lagi, tenang, my love tetap cinta sama Tessa. Buat Tete tuh. Tenang, jangan kayak gitu, anak-anak band. Kapan gue? Sabar.
satu-satu. My love, saya belum Oh, dikasih. jadi anak bener disiapin ya, Bu ya? Tenang, bentar lagi Ayu juga Plastiknya. dikasih. Kita nggak dikasih. kok saya nggak dikasih? Udah dikasih. Abis ini kita bertiga jadi bintang iklannya. Dulu tenang aja. Ya. Oke. Sekarang kita ngobrol. Tadi sesuai dengan janji saya akan memberikan kesempatan sama Tessa ya. Dalam waktu beberapa detik saja ya. Seandainya Sandi nonton saat ini. Ya, dari hati Tessa yang paling dalam atau bahkan keluarga besar Sandi nonton. Apa yang ingin Tessa sampaikan untuk Sandi? Yang pasti saya ingin menyampaikan kalau ya kita berpisah dengan damai, dengan baik-baik aja. Jadi biar kedepannya kita bisa move on lagi, bisa menjadi lebih baik lagi dari sekarang. Karena memang mungkin menurut Sandi saya bukan istri yang terbaik, bukan ibu yang terbaik buat anak-anak, tapi mungkin dengan kejadian ini, dengan dia berpisah dengan saya, dengan dia melihat kehidupan di luar, dia mungkin bisa lebih sadar bagaimana saya selama ini sudah menjadi pendamping hidup dia. Karena buat saya pribadi memang yang namanya dua kepala dijadikan satu dalam satu rumah tangga itu tidak dengan mudah kayak gini untuk bisa bersatu. Semuanya itu harus ada proses, betul. Dan proses itu kalau kita tekun menjalaninya pasti kita bisa mendapatkan hadiah dari Tuhan. Masalahnya ini belum tekun menjalani tapi sudah gagal lah ya di tengah jalannya. Jadi ya saya sekali lagi minta maaf juga sama Sandi. Saya minta ampun buat apapun yang sudah saya lakukan kemarin-kemarin. Tapi untuk kedepannya kalau memang ada hal yang memang bisa untuk mendamaikan kami dengan kondisi yang sama di saat kami masih pertama kali bertemu, saya tidak menutup hati. Itu aja. Legowo, ya, memberikan statement seperti itu sebenarnya tidak mudah gitu ya. Tapi dalam tuntutan kemarin ini ada kewajiban dari Sandi dalam 1 bulannya. Kewajiban apa ya? Memberikan nafkah untuk anak. Oh, itu udah dibicarakan pada saat kesepakatan dibuat sama Sandi kuasa sudah menyetujui hukum. Ya? Sudah menyetujui semua. Sudah menyetujui Ya. semuanya ya. Oke. Baik. Nah, rencana Tessa sendiri sebagai seorang single parent ke depan. Ya belum tahu ya, yang pasti saya mau membesarkan anak-anak saya dengan baik gitu ya. Yang pasti kan kalau kita sebagai ibu ya Bu ya, bagaimana kita membesarkan anak dulu yang dipikirkan kan? Iya. Jangan tanya Bukan dia. pasangan-pasangan. Jangan tanya dia terpanjang. Oh iya benar. Nanti curhat lagi ya. Tanya saya aja. Oh iya bagaimana Pak? Saya Tapi juga. Bapak bukan dari ibu-ibu. Ngurusin nih. Kita ada banget tuh di rumah. Emosi juga dia ya. Emosi juga dia. Ya Bapak bukan, ngurusin anak dicangkang nggak? Belum saya tenang. Oh belum. Waktunya aja belum dapet. Kan sibuk. Oke, terus Tessa? Iya jadi intinya sih mungkin kalau yang namanya pasangan sih ya enggak lah, ntar aja lah. Ya. Ayu berapa lama ini udah dapat lagi? Aduh, saya mah ngurus anak dulu aja udah paling bener. Cari duit yang banyak buat anak. Iya. Gitu ya. Ivan nggak usah, ntar. Ivan Gunawan sih ntar aja dulu, tenang aja. Butuh waktu. Oh iya benar. Butuh proses. Ya, benar. Oke, baik. Dan berarti mungkin kita bisa menyimpulkan. Saya terima kasih sekali untuk Kakak Tessa sudah hadir di sini. Sama-sama, Tepuk tangan terima ya. kasih. Untuk wanita yang begitu hebat sekali ya, tetap tersenyum dalam permasalahan yang terjadi. Berarti jadikan semua permasalahan ini adalah warna hidup, ya. Karena kita bisa mengenal satu warna dari semua pengalaman yang pernah kita jalanin ya. Kita pamit mundur pada hari ini. Terima kasih. Besok kita kembali lagi hadir hanya di ada aja. Berjalan memutar waktu, berharap temukan sisa hatimu. Mengerti apapun itu, mengerti kau selalu dalam hatiku. Tak bisakah kau menungguku hingga nanti tetap menunggu? Tak bisakah kau menungguku menemani dalam hidupku? Tak bisakah kau menungguku hingga nanti tetap menunggu? Tak bisakah kau menungguku menemani dalam hidupku? Pada orang-orang yang berpikir itu kan hal-hal yang nyata.
Kalau kita nggak dikasih pembelajaran yang nyata, kita nggak berpikir untuk kedepannya. Betul. Tandanya kita punya pilihan yang salah. Mungkin kita terlalu ego, merasa kita memiliki sesuatu apapun. Oh ini hak gue, nggak bakal hancur. Tiba-tiba kata Tuhan, ya udah lo berantakan nih, lo lihat hasilnya kayak begini. Yang lo pilih begini. Jadi pelajaran ya. Pelajaran kita yang real. Ya, tapi berarti satu pengalaman itu tidak boleh dijadikan sesuatu warna hitam ya. Betul. Ya, tapi menjadi menjadi kita untuk lebih dewasa lagi. Lebih dewasa lagi. Ya, kan banyak orang nih ya ketika kita lihat nih ya Yu atau Bopak ketika berbicara tentang kegagalan, pasti orang itu bicaranya tentang itu adalah pilihan. Sebenarnya kegagalan itu bukan pilihan. Bukan. Ya, itu bukan pilihan. Tapi ya memang karena perbedaan yang sudah tidak bisa disatukan lagi, akhirnya membuat kegagalan itu terus terjadi. Betul sekali. Ya. Tapi sekarang kalau dari Ayu dalam memilih pasangan, akhirnya Ayu memilih yang seperti apa sih? Pasti harus lebih hati-hati dan lebih waspada lagi, jangan sampai salah pilih. Pastinya yang seiman kalau bisa, terus bisa menjadi imam yang baik. Sayang sama saya, Bilkis dan keluarga. Pokoknya bertanggung jawab dan bisa membahagiakan saya dan keluarga, terutama Bilkis. Terutama Bilkis ya. Kasih tepuk tangan dulu dong. Kalau Bopak mau cari yang kayak apa? Kalau sekarang mau nyari menerima muka apa adanya. Ya, satu mau menerima muka Bopak apa adanya. Terus tinggalnya di puncak enggak? Enggak lah. Cuma jajan-jajan doang. Oh, jajan. Intinya terus mau senang mau susah, dia masih ada di samping mau mijitin kaki gitu aja. Lu mau nyari istri apa tukang urut sih gue tanya? Suami tuntutannya apalagi sih kalau pulang. Oh, jadi kalau pulang maksudnya mau manja-manja. Nah, Mah, papa pegel nih gitu ya. Gue kalau jadi bini lu udah gue balok dari belakang. Iya kan? Metong dong dia dibalok. Metong. Kan dari hasil begitu kan jadi bahagia, Ben. Betul. Nah, sekarang pengen nanya sama Ruben Onsu. Ruben Onsu nih caranya gimana supaya bisa tetap mempertahankan rumah tangga biar tetap romantis sama istri? Punya cara apalagi sekarang kan kalau infotainment kan ada keretakan-keretakan di kagak ada. Kagak ada, lu mah kagak ada dulu aja lo. Salah ini kagak. Demen siapa sih? Kagak, dia seumur hidup sampai mati setia terus. Dong. Lu doang kali. Gimana lu? Dia sih begitu orang gak belain. Iya, tapi lu maksudnya berantem-berantem gue takut lu jodoh berdua. Tapi kalau ngomongin tentang rumah tangga kan masih terlalu baru. Justru kayak gini nih, misalnya ada teman, ada kegagalan dalam rumah tangga. Kita belajar dari mana kegagalannya supaya tidak terjadi di keluarga kita. Gitu. Sharing ya. Sharing. Sama halnya satu bintang tamu kita yang saya hadirkan. Kemarin ini baru saja menjalani sidang pertamanya akan gugatan perceraian terhadap suaminya. Dan kira-kira seperti apa sih secara eksklusif kita akan tanyakan langsung awal penyebab kegagalan keretakan rumah tangganya. Langsung saya panggil, ini dia Tessa Kauna. Oke. Duduk di mana sini? Ya. Sini. Boleh. Kok ini love-lovean semuanya? Iya dong, my love. Oh iya benar. My love. Nah sekarang ini kita berbicara tentang Sarong Tessa Kauna. Ya. Yang tadi saya bilang sebenarnya sebuah perceraian itu adalah bukan pilihan. Oh pasti. Ya? Bukan pilihan, tapi mau tidak mau harus dijalanin semua itu. Tapi awal, saya pengen tanya sama Sarong Tessa Kauna, awal penyebab keretakan rumah tangga berawal dari mana sih? Permasalahan awal. Permasalahan awal ya. Mungkin kalau yang namanya masalah rumah tangga sudah lama sebenarnya terjadi. Cuma memang kemarin-kemarin menurut saya gitu ya, dan keluarga itu masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Ya pokoknya gitu deh, masih bisa diselesaikan gitu. Nah pada saat terakhir ya semenjak April kemarin kondisi rumah tangga saya itu semakin berbeda dengan Sandi berpindah. Oke, kalau boleh saya tebak, apa jangan-jangan awal dari konflik rumah tangga itu waktu permasalahan hukum Sandi dengan salah satu artis dangdut atau gimana? Oh bukan. Bukan ya? Kalau itu tuh saya bilang malah itu menjadi salah satu kerikil-kerikil dalam rumah tangga aja. Oh, iya. Itu maksudnya proses dan cobaan yang memang harusnya kita bisa lalui bersama-sama. Gitu, karena memang ya harus ada yang namanya dukungan-dukungan dari istri ke suami, suami ke istri. Jadi
vitalnya bukan itu sebenarnya. Bukan itu. Oke, nah sekarang kita akan tanyakan lagi sama Tessa Kaunang lebih dalam lagi. Sekarang ini kita punya tayangan dari Sandi. Ya, beberapa waktu lalu sempat hadir di Ada-Ada Aja. Sama-sama kita lihat ini. Tanggapan keluarga ketika Sandi mengambil keputusan ini seperti apa? Kalau keluarga, saya sudah izin. Yang paling terpenting kan pada istri saya. Dan istri saya mengizinkan. Ketika minta izin sama istri pada saat itu seperti apa sih? Tessa kaget atau gitu? Ya pasti dalam hal itu pasti kaget ya, semua nggak mungkin nggak kaget. Tapi itulah jalan hidup dan proses hidup ya. Ya saya bicarakan dengan baik-baik, dengan kerendahan hati saya bicara, dan istri saya juga menerima, dan setelah itu ya saya jalani dengan hati yang lapang. Jadi keluarga selalu mensupport ya. Nah dengan status pernikahan berarti bagaimana? Baik-baik aja. Baik-baik aja dan semuanya dalam keadaan baik ya. Alhamdulillah sampai sekarang. Baik. Nggak ada kata-kata perpisahan gitu, gosip-gosipnya nggak. Ya. Serius nih. Iya. Nah kalau untuk Sandi sendiri ini untuk anak-anak gimana sih? Yang penting saya dulu lah, yang penting saya dekatkan diri dulu kepada Allah SWT. Jadi imam dulu ya. Yang penting saya nggak usah memaksakan kehendak. Ya udah dong. Oke, baik. Beberapa waktu lalu kita sempat mendatangkan Sandi ya ke Ada-Ada Aja. Dan tadi kita dengar bagaimana jawaban dari Sandi sendiri gitu ya. Tapi apa menjadi permasalahan terus? Masalah buat lo kalau aku nggak respon, secerah kau marah buat aku nggak baru. Kau tanya alamat rumah aku di mana, kau minta nomor PIN, sorry aku diemin. Baru kenal udah tembak, hampir saja aku tertembak. Aku pusing kau minta jawabannya. Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Ukuran sepatu sampai ukuran baju, katanya berapa? Mau tahu aja. Ukuran celana sampai ukuran becak, katanya berapa? Bikin aku malu. Kamu rempong, banyak omong, kamu ember, dasar ember bacot. Soal pacar itu merahasia. Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong. Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong. Kasih tahu. Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong. Kasih tahu nggak ya? Itu lagu apa sih? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Oh, itu lagu saya Itu dong. siapa Bastian. penyanyinya? Penyanyinya Vega kalau nggak salah. Oh Vega. Ya, Besok oke, lagu oke. saya dong. Lagu lo yang mana? Yang fenomena. Udah bosan lagu lo terus. Kasih tahu nggak ya? Ibaratnya kita kasih kesempatan sama penonton, kira-kira mau lagu apa, kita kasih kesempatan mereka untuk di request. Tinggal Please, milih, jangan tinggal lagu gue milih. lagi please. Suruh minta lagu Keluar lo semuanya. Oh boleh gitu dong. Iya. Sabar. Kadang membuat saya menjadi nggak wibawa tuh karena mereka. Kayaknya mereka lagi pada kegerahan ya. Aku berpakai jaket semua sih. Nggak sekali ini Hujanan. Kan di luar ini sekarang ini suasana lagi hujan, ya kan. Jadi mungkin hati-hati ya. Mungkin yang pada mau berpergian jangan pergi dulu. Harus nonton Ada Aja. Hati-hati di jalan. Betul. Takutnya licin jatuh. Kalau bopak sih jatuh biarin. Dia kenapa sih kesal mulu Tadi gembira, Iya. tiba-tiba nyela. Dia mah cuma kayak gitu doang, Pak. Kenapa sih? Ibarat arti nih, banyak orang yang bilang, ayo ada 3 orang yang dia pilih, dia bingung. Sebenarnya 4. Salah satunya itu elu, ngerti nggak? Cuman ibarat Makanya arti di media kan foto Iya, di media. cuma 3. Jangan gitu dong. Kan kemarin saya udah sakit hati. Kalau ditambahin dia hati saya lebih sakit lagi. Lu ngomong serius nggak? seandainya lo gua kasih kesempatan untuk memberikan lagu untuk Bopak. Nah, kasih lagu deh. apa yang ingin lo nyanyikan untuk Bopak? Asal jangan lagu ini, Benek. Yes.
Pinjam mic-nya 200 juta itu mana? Saya punya lagu spesial buat Bopak. Dengerin ya. Abang tukang bakso, mari sini, aku mau beli 1 mangkok saja 200 perak, yang banyak baksonya. Tapi ini ganti. Bentar, tapi ini ganti, bukan abang tukang bakso. Abang tukang sampah, mari sini, aku mau. Seandainya gua kasih kesempatan untuk lo mengungkapkan sebuah lagu untuk Ayu Ting Ting, lagu apa yang ingin lo sampaikan? Gak boleh lagu jadul. Oh iya. Ada jande matengnya kene paku, dimakan gaje giginya pada gilu. Ada jande lama nggak laku-laku. Lu gimana mau laku lu? Suara lu aja palas banget ya, muka lu palas. Lu gak boleh begitu. Ibaratnya kita dalam sebuah itu lagunya lagu Benyamin kan? Iya dah. Dientot jande gitu ya. Yang mana jande, yang mana ikan pede. Gua perhatiin dua-duanya same. Oke. Lihat. Duda sama ikan peda lagi ngomong. Coy. Dia masih keluarga bahagia. Kesayangannya mertua. Tahu, biasanya kan gini, janda duda, bentar lagi jadi duda. Coy. Amin loh. Ayo. Karuben ngomong-ngomong ada arah ke sana? Enggak dong. Ya, Nanti kalau kan 22 Oktober itu akan menyambut 1 tahun pernikahan saya. Tepuk tangan. Kalau kita sih berdua 22 dukung aja yang terbaik buat Ruben Onsu. Kagak ada. Kalau memang pengen berpisah ya kita mendukung sebagai seorang teman. Raya. Oke, kita ganti topik, kita ganti pembicaraan. Kita ganti pembicaraan ya. Nah, tapi kalau ngomongin tentang permasalahan rumah tangga itu adalah sesuatu yang sangat sensitif. Wah, sensitif banget. Sahabat saya baik Ayu Ting Ting atau Bopak pernah mengalami namanya kegagalan dalam rumah tangga. Betul sekali. Iya kan? Tapi ketika perbedaan prinsip atau perbedaan keyakinan itu menjadi salah satu penyebab juga, itu mungkin bisa jadi. Ya. Tapi yang kita angkat tahu itunya dulu ya. Tapi sekarang ini kita akan lihat kira-kira seperti apa kegagalan dari rumah tangga dari bintang tamu kita yang satu ini. Betul. Ya. Karena kalau ngomongin tentang kegagalan rumah tangga nih, ya kan? Ayu sendiri sampai sekarang masih trauma atau enggak dengan rumah tangga? Kalau dibilang trauma pasti iya gitu, tapi kan nggak boleh namanya trauma terus-terusan karena kan nggak semua laki-laki seperti itu. Betul. Ini mungkin jalan yang Allah kasih yang terbaik buat saya. Saya yakin kedepannya pasti Allah kasih pilihan yang terbaik buat. Amin. Gak usah lu salaman-salaman kesana, lu pacarnya Ayu. Kalau Bopak sendiri trauma nggak lu jujur Pak sama gue, sebenarnya lu trauma atau enggak? Hah? Trauma apa enggak sih Bopak? Ya secara manusia trauma lah. Cuman kan Tuhan itu kan memberikan pelajaran. Kan lah gitu, dihargai lah gitu. Itu saya kenal Sandi seperti itu. Tapi memang hanya sebentar. Hanya sekitar 1-2 tahun pertama. Emang selebihnya? Komunikasi terakhir kapan? Kalau saat ini komunikasinya yang terakhirnya? Sekarang yang masih lancar akhir tahun lalu lah, yang masih lancar. Terus sekarang belum. Semenjak awal tahun nggak pernah lagi komunikasi. Semenjak awal tahun udah jarang sekali. Saya nanya dia mau kemana, sama siapa, temennya siapa, saya juga udah nggak tahu. Dan saya juga sudah berpikir kalau saya nanya terus saya tahu ada di mana daripada saya sakit hati, mendingan nggak nanya gitu. Jadi terus kalau anak pernah ketemu lagi terakhir? Oh iya masih sampai kemarin tadi malam masih ada dia di rumah gitu. Jadi masih ada gitu karena memang mungkin dianggapnya karena belum putusan sampai selesai tok gitu, ketok palu gitu kali ya. Jadi kan memang dari pihak Sandi sendiri juga mungkin berpikir belum resmi bercerai gitu, jadi masih dalam proses semuanya. Kalau Teteh mau cepat ada palu sendiri? Oh iya benar, bisa ya, boleh ya. Bisa. Kayaknya dia sering dipercepat ya kemarin. Ini termasuk wanita beruntung sedunia. Oh iya, kenapa? Cerai, ngajuin, menggugat, besok diketok palunya, nampil benjol. Oke, sedikit agak mengutip tadi perkataan Tessa, 2 tahun pertama ya masih dalam suasana yang indah. Iya. Ya, memang setelah itu apa yang terjadi dalam rumah tangga Tessa? Ya itulah tadi yang saya bilang, banyak sekali masalah-masalah dalam rumah tangga yang memang menurut kami pada saat itu ya wajar lah, namanya rumah tangga, ada yang namanya berantem, ada yang namanya perselisihan, itu
ya wajar gitu, tapi kita berusaha bagaimana caranya menyelesaikan dengan baik gitu. Itu berarti menyelesaikan dengan baik itu dengan kepala dingin pastinya itu jauh lebih baik sebenarnya. Ya, karena kan mungkin bisa ditanya sama keluarga juga, kalau kita ada masalah itu sebenarnya lebih banyak, nggak tahu kenapa ya, saya sama Sandi dulu tuh lebih banyak melibatkan keluarga, dan dulu karena kita masih satu iman, jadi pendeta kita juga kita libatkan selalu. Jadi kayak temen ngobrol gitu, ini kita gini nih gimana nih, kayak ngadu gitu, akhirnya didamaikan, akhirnya selesai kayak gitu. Sering seperti itu. Nah sekarang ya agak bingung kalau untuk melakukan itu, jadi suka berapa bulan dari April ya, itu tidak mencapai titik temu karena sudah berbeda. Oke, kemarin ini ada sidang. Iya kemarin. Sidang pertama perceraian. Betul. Itu pertama. Ya. Kalau kemarin gimana hasil keputusan? Ya hasil keputusannya Sidang kemarin pertama? Mediasinya gagal. Kemudian dilanjutkan untuk. Gagalnya karena? Ya karena kita sepakat tetap berpisah. Oh, iya. Karena kita juga sudah membuat kesepakatan. Masalah prinsip lah udah beda lah, udah jauh ya. Ya, kita sudah membuat kesepakatan dan berpisah dengan baik-baik. Jadi dianggapnya mediasi gagal. Betul. Kemudian akan dilanjutkan untuk sidang kedua minggu depan hari Senin untuk jawaban dari tergugat. Oke, ada keributan nggak sih antara Tessa dan juga Sandi mengenai Gonogini ini sekarang ini? Sebenarnya sih ada di awalnya gitu, ada. Cuma sekarang sudah diikhlaskan. Maksudnya diikhlaskan? Jadi? Ya, jadi kan menurut apa yang kita bicarain kemarin, harta Gonogini kita bersama itu adalah rumah. Ya. Ya kan? Tadinya saya kepengennya itu rumah itu jangan dijual, karena memang saya sama anak-anak kepengennya tuh tinggal aja lah di situ sampai kami ya nggak tahu lah sampai bagaimana gitu, tapi intinya biarkan dulu kami meninggalkan rumah itu, meninggali rumah itu sampai ya pokoknya sampai kita nggak bisa tinggal lagi lah gitu ya. Tapi dari pihak Sandi pengennya dijual, pengennya dijual supaya ada pembagiannya, kemudian bisa dia bisa beli tempat tinggal sendiri. Jadi ya akhirnya kira-kira minggu lalu saya akhirnya dengan keluarga bilang ya udahlah kita jual aja supaya pembagiannya benar-benar rata, kemudian fair, dan terpaksa akhirnya ya saya sama anak-anak mencari tempat tinggal baru gitu aja. Tapi yang diharapkan dari Tessa dan juga Sandi setelah berpisah apa nih? Ya kami tetap damai aja sih sebenarnya. Pengennya tetap damai aja, tidak ada yang namanya permusuhan atau pertengkaran, karena memang ya saya pribadi saya bukan orang yang suka berantem sih gitu. Kalau suka berantem kan banyak lah ya cerita-cerita, mungkin infotainment kan banyak sekarang di mana-mana ya. Obsesi terus tiap hari. Bapak promo lah. Iya benar-benar. Aku udah diundang di Obsesi. Obsesi yang kemarin udah yang jangan Bu, nanti jiwa ibu akan ditelanjang. Maksudnya apa tuh kata-kata? Bahasanya orang obsesi kacau. Ya beda lah kalau ini kasus, kalau lu kan kasus nyolong motor, jadi makanya lu gue gituin. Oke. Nah kalau kita berbicara tentang Gonogini dan yang lainnya, memang itu adalah sesuatu yang sangat sensitif. Akhirnya Tessa lebih memilih ya udah dengan cara terbaik aja gitu ya. Support dari papa mama seperti apa sih untuk Tessa? Ya supportnya sampai detik ini adalah yang terbaik lah ya buat kami gitu, karena memang sudah dijalankan proses mediasi dalam kekeluargaan juga dan ternyata tidak berhasil, sampai akhirnya ya udah mama papa pun mengizinkan ya sudah kalau mau dilanjutkan ke pengadilan karena memang doa papa sepenting banget ya. Benar. Om atur. Halo. Lagi ngambil hati. Ngambil hati. Dia bukan ngambil hati. Oh iya, ngambil duit. Terus? Ya jadi memang ya saat ini ya dijalani aja dengan sebaik-baiknya, dengan semantap-mantapnya, dengan ikhlas sabar. Ya pokoknya semuanya yang terbaik lah. Amin. Oke, baik. Setelah yang satu ini saya akan kasih kesempatan sama Tessa untuk berbicara langsung bersama Sandi ya. Kira-kira apa ungkapan hati Tessa yang akan diungkapkan sesaat lagi, tetap di Ada aja. Awalnya itu karena perbedaan keyakinan atau gimana? Mungkin kalau orang luar lihat semenjak
Sandi berpindah keyakinan, memang masalahnya semakin runcing. Kalau buat saya pribadi itu sangat sangat penting buat hubungan rumah tangga kami. Nah, tapi kalau menurut Tessa tuh hal yang itu yang membuat semakin runcingnya itu. Iya, semakin runcingnya sebenarnya sejak itu kan. Kalau kemarin-kemarin yang mungkin tadi saya bilang, itu ya. maksudnya masalah tetap ada, tapi bagaimana caranya kita berusaha menyelesaikannya gitu. Kayak sampai 7,5 tahun sebelumnya itu kan kita baik-baik aja gitu ya. Maksudnya bahkan mungkin orang tidak pernah tahu apa yang pernah terjadi dalam rumah tangga kami gitu. Karena memang setiap ada masalah pun kita ya berusaha menyelesaikan gitu, dan akhirnya selesai. Nah, semenjak adanya permasalahan ini yang baru yang sangat-sangat ya penting banget, dan itu masalah keyakinan seseorang tidak bisa dipaksakan. Tapi itu waktu kan itu Sandi pernah bilang sempat diskusi sama Tessa dan dibilang katanya Tessa mah istri saya udah biasa aja, nggak menerima katanya gitu. Jadi itu gini, kondisi sebenarnya itu adalah dia sudah sering nggak pulang. Gitu. Kemudian pada saat dia pulang, dia waktu itu bilang, saya mau bertobat, aku mau kembali jadi Sandi yang dulu, katanya gitu. Oh ya bagus, saya bilang gitu. Tetap mensupport. Ya, karena saya tahu, maksudnya Sandi yang dulu adalah Sandi yang baik, yang penuh pelayanan, terus habis itu cinta Tuhan gitu kan, yang saya tahu itu kan. Kemudian tiba-tiba dia pulang tanggal berapa itu, pokoknya hari Rabunya dia pulang, dia bilang aku minta izin hari Jumat saya mau mualaf. Dia bilang begitu. Ya saya cuma bilang, oh ya udah, mau apa? Ada kan itu bukan minta izin, itu pengumuman menurut saya gitu. Ya. Oke, baik, gini, Tessa, mungkin ada salah satu yang kita dengar juga, memang salah satu penyebab keretakan rumah tangga berawal juga dari perekonomian gitu, dari pemasukan Sandi yang memang pada saat itu masih belum stabil atau menurun gitu. Itu benar atau enggak sih? Pokok dasar dari permasalahan kami sebenarnya bukan itu. Kalau misalkan itu ya namanya suami istri lah, bisa saling mensupport, saling mendukung. Kalau memang pada saat saya lagi punya banyak pemasukan, ya pasti buat keluarga, begitu juga dengan Sandi gitu ya. Tapi yang terakhir-terakhir ini masalahnya sih lebih vital lagi, ada yang lebih vital lagi. Ada yang lebih rahasia lah gitu ya, maksudnya ibarat arti. Ya lebih vital, lebih riskan gitu. Maksudnya yang memang ini udah nggak bisa diganggu gugat hal ini. Jadi makanya kenapa kita terpaksa harus berpisah. Oke, perpisahan antara Tessa dan juga Sandi ini apa sudah dibicarakan dengan keluarga besar? Sudah ya. Sudah. Dan kalau saya pada saat mau menempuh jalan berpisah ini, saya tanya sama keluarga saya terutama, kemudian saya juga menyampaikan kepada keluarga Sandi, dan di dalam keluarga pun kita sudah berusaha untuk mediasi ya namanya mediasi. Jadi saya juga sama Sandi ketemu sama keluarga, itu juga sudah dilakukan. Jadi tidak gegabah yang tiba-tiba masukin surat cerai gitu, enggak. Saya tetap melalui prosedur kekeluargaan dulu. Yang penting ada titik temu lah yang pas ya kan. Sampai akhirnya ya memang tidak ketemu, dan ya akhirnya memasukkan gugatan. Oke lah, kalau udah di luar gitu, terusnya gimana nah? Setelah perkawinan memang udah nggak bisa lagi menyatu gitu, pasti Tessa kan menjadi seorang single parent. Persiapan ke depannya gimana ntar? Udah dipersiapkan belum? Sudah lah ya, maksudnya saya memasukkan gugatan, berarti kan saya sudah tahu bagaimana resikonya ke depan gitu kan. Ya selama ini juga saya ngerasa saya biasa hidup sendiri gitu. Biasa menghidupi anak sendiri. Maksudnya merawat anak sendiri gitu loh, seringnya gitu kan. Jadi ya udah biasa gitu, maksudnya nggak kaget juga. Tapi mungkin yang kaget adalah sekarang kalau tidur nggak ada pasangannya. Sendiri ya. Sendiri. Komunikasi sendiri lagi. Sendiri. Bukan lu juga pasangannya. Gak mungkin, bukan lu jauh juga. banget. Tapi kasihan lo si Ruben, dikerubutin sama kita. Dia masih bahagianya.
Ya kan? Dia ngasih bahagianya loh, Bo. Mudah-mudahan jangan sampai ketularan ya. Benar. Oke, rumah baru, ya kan? Mobil baru, ya kan? Betul. Saya mencoba menjadi penengah yang baik saja. Tidak mencoba mengarahkan. Iya. Lihat kayak gue 7 tahun lagi ya. Jangan. Saya akan hentikan dulu pembicaraan ini, membuat mereka lebih tenang, tidak mendoktrin pikiran saya. Kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di ada. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu. Bagilah membuat aku jatuh cinta, karena tak ada yang lain sepertimu. Kita masih bersama dengan wanita cantik, ibu yang cantik. Kembali lagi di Ada-Ada Aja. Dan kebetulan saya baru dapat email ya. Masuk ada yang nanya, Kak Ruben kapan film barunya tayang 4 September? Oke. Promo. Oh yang judulnya Tumbal. Mana emailnya kagak ada? Ada ya, udah hilang jatuh lu sih. Yang 4 September ya film baru. Oke. Enggak ada pam-pam kan? Oke. Tessa nggak tahu Tes. Sekarang nih produser. Saya main doang. Peran utama. Yang bayar aku yang bayar diri sendiri. Produser sekarang. Oh iya benar. Ada pemain tiga pemain nggak dibayar banyak sama dia. Seblok Pak. Oh masih ikut filmnya juga. Sekarang kita ngobrol bersama Tessa ya. Yang tadi saya bilang ketika kita berbicara tentang rumah tangga itu adalah sesuatu yang sangat sensitif ya. Tapi kalau berbicara tentang anak-anak, nah ini anak-anak gimana nih untuk hak asuh? Hak asuh pastinya sama saya, karena kalau menurut hukum juga di bawah umur itu pasti sama ibunya. Ya betul. Selama ibunya itu orang yang benar. Nah, iya kan? Ini kan nggak benar. Kenapa Mak? Emosi dia ya Bu? Sabar. Saya nggak Sabar. Iya. Saya hanya menenang. Boleh Ibu ngomong sesuai dengan pengalaman Ibu. Iya. Ya, boleh ya. Yang diwawancara siapa ya Bu ya? Jadi hakim bener-bener harus tahu tuh kan mana anak yang harus dijatuhkan ke tangan mana yang paling benar. Ya Iya, tangan bener. ibunya paling benar. Selama ini ngelahirin, ngurus semuanya, Iya ngedidik benar. semua ibunya. Sabar Bu, sabar. Astaga. Jangan dilihat itunya, makanya. Emosi ya. Sampai anak saya dicolek, dicongkel atau ditemui sedikit pun. Iya. Oke. Maaf, saya mewakili Tessa Kauna. Oh iya. Benar. Dia tadi lagi tuh. Aduh. Duduk sini. Kita berdua bikin perkumpulan. Ya. Begitu. Kita bersatu. Ibu-ibu semua hak asuh anak jatuh di tangan seorang ibu. Yang benar. Yang benar. Yang merawat. Yang merawat. Yang mengurus. Yang mengurus. Membayar. Yang melahirkan. Mendidik semuanya. Yang mendidik semua. Yang ngeluarin duit buat anak itu semuanya ibu. Maaf, sepertinya pemirsa saya salah acara. Acara curhat. Iya dong. Saya nggak mau ya anak saya. Hidup Ibu. Ayo, gue lagi nanya dia kenapa jadi lu yang emosi. Saya mewakili. Saya mewakili. Kalau bintang tamu emosi kan nggak enak. Iya. Jadi co-hostnya aja yang Iya, sabar ya Bu. Pindah lagi, silakan pindah lagi. Lagi Tete. Susah ya. Sabar. Susah punya host kalau yang pengalamannya sama susah ya. Itu. Kadang ada siapa masalah apa ya curhat nggak nangis dia yang nangis. Iya. Oke, nah ngomong anak-anak itu berarti semua di tangan Tessa ya? Iya. Apa anak? Nggak perlu. Anak saya, istri saya. Tandanya bapak nggak baik. Anak saya bule. Oh. Anak bapak yang matanya biru ya. Cocok sama bapaknya kalau Bapaknya lah saya. Lihat bapaknya kayak begini, anaknya bule. Mana kayak dia bule? Anaknya bule. Anak dia bule. Iya, anaknya bule. Oke, nggak tahu Sekarang masuk playgroup. Tahu bukan anaknya kali nggak ngerti. Tapi gini, udah deh Bopak, lu kan juga udah putusan. Udah. Iya kan? Nah, kalau tanggapan anak nih, Tessa, tanggapan anak sendiri sudah mengerti atau belum sih? Enggak, anak-anak kan masih kecil, baru 7 sama 5 tahun. Jadi mungkin memang belum waktunya juga dikasih beban yang berat-berat kayak gini ya. Maksudnya memang ini bukan pengumuman atau kejadian yang menyenangkan. Bukan sama sekali kejadian yang diinginkan. Saya sebenarnya juga inginnya sebisa mungkin berusaha untuk mempertahankan rumah tangga pastinya.
terutama dalam keyakinan saya. Sebenarnya hal itu tidak diperkenankan gitu ya. Apalagi saya juga melihat bagaimana perjuangan mama saya yang memang meskipun jatuh bangun 29 tahun, mama saya menunggu papa saya bertobat sampai akhirnya saya ngelihat kehidupan mereka sekarang sangat bahagia, sangat bahagia, berdua terus kemana-mana. Sebenarnya saya pengen banget gitu punya rumah tangga kayak mama saya, tapi masalahnya apa yang terjadi dalam rumah tangga saya ini berbeda. Kalau kita mungkin ya, maaf nih, sekali lagi saya ucapkan maaf karena masalahnya bukan saya nggak ingin mempertahankan dengan sekuat tenaga, tapi kalau misalkan memang sudah berbeda, terutama keyakinan, jadi agak sulit gitu buat kami. Oke. Nah, sekarang ini ada salah satu statement juga dari okezone.com dari sahabat Tessa. Ya, sama-sama kita lihat di sini. Yang bisa kita kutip di sini, saya dulu pernah bilang pada Tessa itu lebih tertarik pada tampilan luar, tanda Dev yang dibenarkan oleh Tessa. Maksudnya apa nih? Jadi gue cuma ngelihat muka gitu kali, body gitu. Jadi bang saya penampilan luar aja, physically gitu. Emang dari dulu Tessa kalau nyari suami selalu. Makanya lu kan nggak masuk, Ben. Iya, makanya body gue juga nggak masuk. Iya, makanya dulu. Ada bintang tamu lain lagi. Sakit hati. Perkara berat tapi masih nyela orang. Nggak nyela, Pak. Ya, kan tapi kenyataan. kan sakit hati, Tes. Masa sih? Kita ya kan orang ada temen apa-apa. kan bilang kalau Iya. Tessa melihat laki-laki itu dari segi fisik, penampilan. Ternyata Ruben nggak dapet, Bapak nggak dapet, dan nangis dijawab gitu. Tapi memang kalau rumah aslinya beda, gimana? Pak. Lu mah luar jelek, dalam juga jelek, beda. Itu yang bedanya dia. Dia temen siapa sih? Oke, Ya, nah ya. Tessa berarti sekarang kita akan melihat dari sisi ke belakang ya. Ya. Setiap air mata yang kita keluar atau bahkan tiap tetesan air mata yang kita keluar itu kita harus mengingat berapa banyak senyuman juga yang kita pernah lakukan gitu ya. Ya. Melihat seorang Sandi di beberapa waktu lalu yang Tessa kenal itu sosok yang seperti apa sih? Beberapa waktunya tuh kapan? Ya, Maksudnya dari setelah awal kenal, pertemuan. sampai Awal menikah. pertemuan. Ah. Nah gini, kalau awal pertemuan itu saya melihat Sandi orang yang baik, orang yang bisa diajak diskusi, kemudian dia bisa mau mendengarkan. Yang namanya cewek itu sebenarnya yang sangat dibutuhkan adalah mendengarkan. Kalau mendengarkan itu bukan hanya diam, tapi dia mau menanggapi juga gitu ya. Kalau mendengar aja itu berarti cuma dengar, masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Tapi kalau mau mendengarkan itu berarti dia mau mengerti. Misalkan kita lagi sedih gitu, ya gimana sih namanya cewek ya maunya, aduh kamu kenapa sih, kasihan, ya udah ini gitu, Kasih perhatian lebih ember gitu maksudnya gitu. Jadi ya diperhatikan.